Ya, pertama-tama tentu kita tahu betul bahwa Bapak Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional dua periode sebagai wakil presiden dan beliau juga sebagai ketua umum PP Dewan Masjid Indonesia dan sebagai orang tua sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih beliau menerima kami. Saya sendiri sebagai pengurus HKBP dan ada 4 preses dari DKI, Bekasi, Deboskap dan Banten bertemu dengan beliau dan juga ada Bapak Dr. Richard Daulay. Nah, salah satu hal dari percakapan kami, tentu kita semua tahu baru-baru ini diperbincangkan tentang ceramah beliau yang di UGM dan saya sampaikan ke beliau bahwa sebelum-sebelumnya juga saya sudah mendengar secara utuh keseluruhan dan saya memahami tidak ada unsur penistaan agama Kristen di dalamnya. Dan sebelumnya sudah saya sampaikan juga kepada pelayan dan warga HKBP untuk tidak terprovokasi. Jadi saya sampaikan ke beliau bahwa itu saya sudah lakukan sebelum-sebelumnya. Dan tentu ke depan kami sangat mengharapkan sebagai tokoh yang sudah berpengalaman, sudah kita saksikan sendiri bagaimana track record beliau dalam hal menangani konflik ya. Kita sangat apresiasi misalkan konflik Ambon, Poso, Aceh dulu, beliau sudah teruji dan tentu kita mengapresiasi apa yang beliau lakukan. Kami sampaikan harapan juga karena HKBP ada di distrik di daerah DKI, ada di Bekasi, ada di Deboskap, ada di Banten. Saya sampaikan tadi kami sebagai HKBP sangat bangga tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Dan orang-orang Kristen bisa hidup, bisa melakukan ibadahnya dengan baik. Kami mengapresiasi saudara-saudara Muslim, mayoritas sangat toleran. Ada memang saya sampaikan tadi di beberapa titik ya sangat kecil, ada juga yang mengalami hambatan beribadah dari teman-teman. Ya sebagai orang tua tentu kita meminta pemikiran beliau dan juga secara konkret kita mohon bagaimana ke depan ini kerukunan antar umat beragama itu betul-betul terpelihara karena kemajuan satu bangsa itu sangat ditentukan oleh kerukunan kita sebagai umat. Itu kira-kira percakapan kami dan beliau banyak bercerita juga bagaimana pengalaman di masa lalu dan harapan ke depan supaya Indonesia ini lebih baik. Saudara Pak JK. Cukup Pak. Tadi Pak mengucapkan terima kasih atas tadi silaturahim rawatama saya dengan Pak Pendeta semuanya. Itu saya terima kasih dan kita berbicara panjang bagaimana menjalankan suatu kehidupan yang toleran yang baik untuk bangsa ini. Dan tentu kita mencegah banyak pihak yang ingin membenturkan antara agama dengan cara-cara yang tentu kita tidak harapkan. Gitu. Seperti disampaikan tadi Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Oke. Ayo Pak. Sekali lagi. Terima kasih banyak. Pemirsa, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya. Laporan itu dilayangkan atas pernyataan Jusuf Kalla tentang mati syahid saat ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada. Puluhan anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla terkait dugaan penistaan agama. GAMKI yang mewakili 19 lembaga Kristen membawa rekaman pernyataan Jusuf Kalla di sejumlah media sosial sebagai barang bukti.
Pernyataan Yusuf Kala soal mati syahid terkait konflik di Poso saat memberikan ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada dinilai tak sesuai dengan ajaran Kristen yang cinta damai. Pertama tentunya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala dalam ceramah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuat menyakiti hati umat Kristen. Dan yang kedua juga kami melaporkan pada Polda Metro Jaya sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, di media sosial itu bisa lebih terarah, untuk bisa kemudian diselesaikan secara hukum. Gamki berharap proses hukum terhadap Yusuf Kala bisa berjalan dengan baik dan ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebelumnya ceramah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Masjid Universitas Gadjah Mada menjadi sorotan. Dalam ceramahnya JK sempat menyinggung konflik di Poso dan Ambon dan menyinggung kata mati syahid bagi umat Kristen. Assalamualaikum. Ceramah Yusuf Kala di Masjid Universitas Gadjah Mada pada Maret lalu mendapat sorotan. Gamki dan lembaga Kristen lain menyoroti pernyataan Yusuf Kala saat ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada. Dalam ceramahnya JK sempat menyinggung konflik di Poso dan Ambon dan menyinggung kata mati syahid bagi umat Kristen. Bahwa bulan Ramadan ini alhamdulillah saya. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Akhirnya susah berhenti. Namun pemirsa, video ceramah tersebut ternyata hanyalah sedikit cuplikan dari pidato Yusuf Kala sehingga menjadi multitafsir. Sementara di lanjutan video, Yusuf Kala menegaskan tak ada ajaran di agama apapun termasuk Kristen membenarkan pembunuhan. Yusuf Kala hanya menceritakan upayanya memperbaiki kesalahan kepercayaan dalam konflik di masa lalu. Ia membunuh merasa syahid, hebat. Bagaimana menghentikan benda mereka yang begitu? Pertama, ya tentu pada saya masuk semua daerah itu. Orang bilang jangan masuk. Tidak, saya masuk daerah itu. Bicara dengan mereka. Sama tentu saya masuk daerah Islam. Tapi satu, saya berpidato di seluruh ribuan orang dengan hanya satu kata, bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar itu. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut ya, karena tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, Anda masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi Anda semua masuk neraka. Semua berhenti, semua diam. Besoknya saya panggil semua, saya marah semua bahwa kalian itu yang pertama masuk neraka. Akhirnya saya bilang, apa Pak? Bicara dengan saya. Mari kita duduk. Dan ujungnya damai. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala hari ini bertemu para tokoh perundingan damai dalam konflik Poso dan Maluku, membahas video ceramah di Masjid UGM yang menuai polemik. Pertemuan dihadiri para tokoh dan pelaku sejarah perundingan damai Malino I untuk Poso dan Malino II untuk Maluku. Selain itu hadir pula sejumlah perwakilan dari Kementerian Agama.
Dalam pertemuan ini, JK memberi penjelasan agar tak ada kekeliruan dan salah persepsi terkait ceramah yang ia sampaikan di UGM beberapa waktu lalu. JK menegaskan ceramahnya merupakan permintaan dari pihak UGM untuk bicara tentang proses perdamaian. Ya, kesimpulannya apa disampaikan tadi, bahwa apa yang saya katakan itu benar semua. Mereka mengaku lebih hebat lagi daripada keadaan, lebih susah lagi. Jadi apa yang saya sampaikan, ya keadaan pada waktu itu. Yang semua tadi malah menangis bahwa kalau saya tidak selesaikan, bayangkan mereka. Nah, itu pembicaraan tadi. Dan semua sepakat bahwa ini harus dilawan semua yang ngomong macam-macam tuh. Saya tidak ada urusan menari atau tidak, pokoknya dia harus paham bahwa apa yang dilaporkan itu semua tidak benar. Apa yang pelakunya sendiri, Ketua Sinode, Pak Imam, Ustadz yang ada waktu itu yang menyatakan bahwa begini keadaan benar. Iya, mereka tadi para tokoh agama itu diharapkan untuk mensosialisasikan, tentu lewat Anda semua media semua, untuk agar masyarakat memahami, jangan mau dipecah belah oleh orang-orang yang memfitnah itu.